Shalom adik-adik semua, bagaimana kabarnya? Luar biasa. Oke, kakak yakin semua dalam keadaan yang luar biasa. Amen. Sebelum kita mulai ibadah pada hari ini, saya minta kakak Ari untuk berdoa. Mari kita tutup mata dan lipat tangan, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus atas segala berkat-Mu, atas segala kasih-Mu yang tak terbatas dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan, pada hari ini kami akan memulai ibadah kami Tuhan. Engkau memberkati kami dan Engkau yang melindungi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami alaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, haleluya, amin. Amin. Siji loro telu, ayo kanca padha melu. Papat limo enem, derek Gusti yo sing taman. Pitu wolu songo, derek Gusti ojo sembrono. 10 iku wis jangkep, derek Gusti paling mantep. Siji loro telu, ayo kanca padha melu. Papat limo enem, derek Gusti yo sing temen. Pitu wolu songo, derek Gusti ojo sembrono. 10 iku wis jangkep, derek Gusti paling mantep. 10 iku wis jangkep, derek Gusti paling mantep. Oke adik-adik, kalau sekarang kakak bilang kasih Yesus, semuanya harus jawab. Indah, oh indah. Sekali lagi, kasih Yesus. Indah, oh indah. Oke, ayo kak. Kasih Yesus, indah, indah, oh indah. Kasih Yesus, indah, indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, kasih Yesus, kasih Yesus, indah, indah, oh indah. Kasih Yesus, indah, indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, oh Yesusku, oh Yesusku. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat
rencana-Mu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku. Hatiku percaya rancangan-Mu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya Engkau sudah bertata di atas puji-pujian kami, dan puji-pujian kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau mengurapi hamba-Mu dan semua anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Kami siap membuka hati kami seluas-luasnya, supaya firman Tuhan boleh tertanam di dalam hati kami, bertumbuh dan berbuah-buah, dan memberkati semua orang yang berada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, kami akan duduk tenang untuk mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan
Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik yang terkasih, anak-anak yang setia, anak-anak Tuhan yang taat. Sebelum kita mendengarkan cerita tentang firman Tuhan, kita akan membaca Alkitab yang sudah kita persiapkan ya. Di dalam Yakobus 1 ayat yang kelima. Kita buka Alkitab kita dan kita akan baca bersama-sama Yakobus 1 ayat yang kelima. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Adik-adik, hikmat itu adalah kebijaksanaan, kearifan, kemampuan kita untuk mengerti tentang sesuatu hal atau bahkan kemampuan kita untuk mengatasinya. Pada saat-saat kita mengalami kesulitan, maka kita memerlukan hikmat. Bukan hikmat yang dari dunia ini, tetapi hikmat yang daripada Tuhan tentunya. Seperti yang dikisahkan di dalam 2 Raja-Raja 4 ayat 1-7. Ada seorang ibu yang memiliki suami seorang nabi. Pada saat suami dari ibu ini meninggal, situasi kehidupan dari ibu ini semakin sulit. Demikian sulitnya, sampai pada suatu hari dia berupaya untuk mencari dan menemui hamba Tuhan, yaitu Nabi Elisa. Untuk kalian ketahui, Nabi Elisa adalah penerus dari Nabi Elia. Sesampainya ibu ini kepada Nabi Elisa, ibu ini curhat adik-adik tentang masalahnya. Dengan sedih dia menceritakan masalahnya. Bagaimana dia tidak bisa membayar hutang-hutangnya, sampai orang yang memberi dia hutang akan mengambil kedua anaknya untuk dijadikan budak. Berbeda dengan pembantu atau asisten rumah tangga ya adik-adik ya. Budak ini disuruh kerja tanpa dibayar apapun. Nabi Elisa mendengarkan ibu ini bercerita. Kemudian Nabi Elisa bertanya kepada ibu ini, "Sekarang apa yang kamu miliki di rumah?" Lalu seperti biasanya ibu ini mengingat apa yang ada di rumahnya. Yang dia ingat pertama adalah dapurnya. Di dalam rumahku hanya ada sebuah buli-buli yang berisi minyak, kata ibu ini. Dia teringat pada dapurnya dan di dalamnya hanya ada satu buli-buli berisi minyak. Kemudian Nabi Elisa dengan hikmat yang diberikan oleh Tuhan menyampaikan kepada ibu ini. Pesannya agak panjang adik-adik. Mari kita perhatikan baik-baik ya. Begini pesan Nabi Elisa kepada ibu ini. Pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu. Bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu. Sesudah engkau dan anak-anakmu masuk, lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh, angkatlah. Panjang sekali pesannya adik-adik ya. Tetapi memang ibu ini sungguh-sungguh mendengarkan apa yang diperintahkan oleh Tuhan lewat Nabi Elisa. Maka ibu ini segera pergi lalu melakukan apa yang diperintahkan oleh Nabi Elisa. Dia menyuruh anak-anaknya selain dia sendiri untuk mengumpulkan bejana-bejana dari tetangga-tetangganya. Mungkin dulu sebelum ibu ini mengalami kesulitan,
ibu ini sudah baik pada tetangga-tetangga yang ada di sekitarnya. Karena pada saat dia mengalami kesulitan, tetangga-tetangganya bersedia ya adik-adik ya, menolong, memberikan bejana-bejana yang kosong itu tadi. Kita tidak tahu apakah bejana itu diberikan atau dipinjamkan. Yang penting bejana-bejana yang kosong sudah tersedia di dalam rumahnya dengan kerjasama di antara ibu dan anak-anak tadi. Kemudian sesuai dengan perintah Nabi Elisa juga, mereka masuk ke dalam rumah dan menutup pintu. Mungkin supaya tidak ada orang yang mengganggu atau yang melihat ya adik-adik. Mirip ya dengan keadaan kita pada saat ini. Kita di dalam rumah, menutup pintu, tidak keluar rumah, belajar juga di rumah, ibadah untuk sekolah minggu atau gereja anak juga di rumah. Agak sulit untuk dikerjakan ya, sepertinya untuk anak-anak. Tetapi di dalam cerita ini, anak-anak melakukan apa yang diminta oleh ibunya. Dengan taat, mereka sudah mengumpulkan bejana-bejana yang kosong. Kemudian dengan taat juga mereka berdiri di dekat ibunya, mengambil bejana yang sudah penuh, kemudian meletakkan bejana yang masih kosong. Ibunya menuangkan ke dalam bejana yang pertama. Setelah dituangkan dan bejana itu penuh, wah, buli-bulinya masih mengalirkan minyak. Disodorkanlah bejana berikutnya, masih juga buli-buli itu mengalirkan minyak. Ibu itu mengintip ke dalam lubang buli-bulinya. Kok ajaib ya, masih mengalir minyaknya. Lalu ibu itu kembali menuangkan ke bejana yang berikutnya. Dan yang berikutnya. Dan yang berikutnya, dan yang berikutnya lagi, sampai tidak ada satupun bejana yang kosong yang tersisa. Semuanya terisi penuh. Setelah itu, ibu itu teringat, wah, perintah dari Nabi Elisa sampai di sini. Apa yang harus aku lakukan? Ibu itu kembali lagi kepada Nabi Elisa. Nabi Elisa, sudah penuh semua bejana-bejanaku. Tapi kalau tadi ibu itu pergi dengan berlinang air mata ya, adik-adik menemui Nabi Elisa, kali ini dia datang dengan tersenyum karena melihat pekerjaan Tuhan yang luar biasa sekali adik-adik ya. Lalu Nabi Elisa memberi perintah lagi kepada ibu ini. Pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya. Apakah ibu ini marah mendapatkan perintah yang berikutnya? Tidak. Perintah-perintah itu dikerjakan dengan tulus, dengan penuh rasa percaya, dengan iman. Wah, dia pergi lagi mengerjakan perintah yang tadi diberikan oleh Nabi Elisa. Dan akhirnya minyak-minyak yang dijual itu menghasilkan uang untuk membayar hutang-hutang, dan dua anak yang tadinya akan dijadikan budak tidak jadi budak lagi, bebas sudah dari kewajiban mereka. Mereka bisa menikmati masa-masa kanak mereka dengan normal seperti anak-anak yang lain adik-adik. Walaupun tadinya mereka sempat tertekan, ada masanya mereka sangat ketakutan. Mungkin waktu penagih hutang itu datang, ibunya dimarah-marahin, pintu digedor-gedor, ibunya menangis ya adik-adik ya. Nah, sekarang mereka boleh tersenyum karena sudah tidak ada lagi yang menagih. Kemudian mereka juga bisa memiliki kelebihan uang. Untuk apa? Melanjutkan hidup. Tadinya ibu janda ini tidak bisa apa-apa.
Tetapi setelah melakukan apa yang diperintahkan oleh Nabi Elisa, ibu janda ini rupa-rupanya berprofesi menjadi pedagang minyak. Selanjutnya kita tidak tahu apa yang bisa dilakukan oleh ibu janda ini. Tetapi kita percaya begitu kita mendapatkan kebaikan dari Tuhan setelah melewati kesulitan-kesulitan, kita bisa memperoleh pelajaran-pelajaran yang berharga untuk mengatasi masalah-masalah yang akan datang. Kita beroleh sukacita, kita beroleh kekuatan, baterai kita diisi lagi seperti HP yang lowbat lalu dicas. Wah, menyala kembali adik-adik ya. Nah, kalau pada saat ini kita sedang menjalani masa adaptasi dengan kebiasaan baru yang sepertinya sulit, dikerjakan saja. Kan kita sudah juga memperoleh langkah-langkahnya bagaimana, cara-caranya bagaimana. Kerjakanlah itu dengan tetap bersukacita, dengan penuh iman, percaya bahwa penyertaan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Toh kita selalu berdoa setiap hari, kita membaca firman, kita bersyukur setiap hari atas kesempatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Maka bersiap-siaplah untuk menerima mujizat jilid 1, mujizat jilid 2, mujizat jilid 3, dan bahkan mujizat itu akan menjadi kebiasaan di dalam hidup kita sehari-hari. Kita tidak akan kesulitan loh untuk menceritakan kembali mujizat itu kepada orang lain, adik-adik. Dan lebih untungnya lagi, dulu ibu itu pergi ke Nabi Elisa, dia harus berjalan kaki untuk jarak tertentu. Tetapi pada saat ini, pada saat kita mengalami kesulitan, kita cukup berdoa kepada Tuhan dan memohon pencerahan, penjelasan, kemampuan, kekuatan dari Roh Kudus supaya kita bisa menghadapi kesulitan kita, kemudian menyelesaikannya. Adik-adik, di kisah ini Tuhan juga mengajarkan kepada kita SABAR, apa itu? Sabar. Selain TAAT, yaitu taat. Taat dan sabar. Segala sesuatu ada waktunya dan ada masanya. Tetapi terlebih dahulu kita harus mencari Tuhan, mendengarkan apa yang menjadi kehendak Tuhan dan melakukannya. Di akhir dari ibadah kita pada hari ini, kita baca firman Tuhan sekali lagi dari Yakobus 1 ayat yang ke-22. Kita baca bersama-sama Yakobus 1 ayat ke-22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan tentang seorang ibu yang mendapatkan pertolongan lewat buli-buli yang berisi minyak. Di akhir ibadah ini, mari kita tutup di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan berita tentang firman Tuhan. Kami percaya firman Tuhan ini boleh menjadikan kekuatan, boleh menjadikan hikmat kepada setiap kami yang mendengar, supaya kami boleh melewati situasi sulit yang mungkin pada saat ini sedang kami hadapi. Kami percaya situasi ini tidak akan terjadi tanpa seizin Tuhan. Dan lewat situasi ini kami percaya Tuhan hendak mengajar kami semua, anak-anak Tuhan, supaya kami menjadi semakin lebih serupa dengan Tuhan Yesus sendiri.
Terima kasih Tuhan, karena untuk itulah kami belajar firman Tuhan, yaitu supaya hidup kami serupa dengan Kristus dan hidup kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Kami tiba di akhir ibadah kami akan berpisah satu sama lain, tetapi kami percaya kasih yang daripada Tuhan tetap mempersatukan kami hingga tiba saatnya nanti kami bertemu kembali dalam ibadah-ibadah kami. Dan kami pun percaya berkat Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus ada bersama-sama dengan kami, turun atas kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai jumpa adik-adik.